Kemarin kita udah ngobrolin tentang prediksi harga RAM dan SSD ke depannya, di mana walaupun mungkin nggak akan naik terus-terusan, tapi sepertinya juga bukan akan turun. Cuma ternyata yang perlu kita hadapi bukan hanya sekedar harga yang jadi lebih mahal loh. Ada dampak negatif lainnya yang lebih nggak enak ke kita sebagai konsumen. Beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, waktu awal-awal harga RAM dan SSD mulai naik, itu saya sempat ngebahas juga tentang masalah klaim garansi. Bahwa walaupun belum resmi, tapi udah ada beberapa, nggak tahu, distributor atau toko kali ya, yang ngakalin sistem garansi. Jadi biasanya kalau kita retur barang, dapat tukar baru gitu ya. Tapi ternyata waktu itu beberapa pihak udah ada yang melakukan bukan ngasih tukar baru, tapi ngasih refund. Duitnya dibalikin, tapi dibalikinnya adalah nominal harga saat beli. Jadi waktu kamu beli RAM harganya 2 juta, terus waktu rusak harganya udah 8 juta. Iya, secara nominal kamu nggak rugi karena dibalikin semuanya gitu ya. Tapi untuk beli baru lagi, nomboknya nggak karu-karuan, Bre. Mana yang bener atau salah bukan topik pembahasannya. Jadi di sini saya mau kasih tahu dulu jalur untuk klaim garansi. Mau kamu beli lewat toko dan klaimnya langsung ke toko atau langsung ke distributor, itu semuanya sama. Semuanya akan bermuara ke pabriknya langsung, Bre. Jadi kita beli ke toko belinya ke distributor atau ke dealer, dan dealernya ini belinya langsung ke pabrik. Singkatnya seperti itu. Nah, saat terjadi proses klaim garansi, mau kita lewat toko ataupun lewat dealer, semuanya nanti akan dikirim ke pabriknya. Jadi kebijakan tukar baru itu adalah dari pabrik, bukan dari toko ataupun dealer. Cuma kalau satu-satu harus nungguin kirim bolak-balik ke pabriknya, waktunya bisa lama dan biayanya bisa banyak banget. Jadi biasanya toko ataupun dealer ini nalangin dulu, Bre. Lu ngeklaim satu, ya udah diganti pakai stok mereka. Nanti kalau udah kekumpul 10 misalkan barang returan, baru sama mereka dikirim ke pabriknya 10, nanti dikirim balik lagi penggantinya 10. Seperti itu kurang lebih. Dengan naiknya harga RAM dan SSD ini, proses ini tadi mulai terganggu, Bre. Cuma untungnya yang mengalami penaikan harga drastis itu ya yang berhubungan sama chip memori aja, RAM, SSD dan sejenisnya. Tapi kalau untuk motherboard misalkan, harganya masih stabil-stabil aja. Macam yang satu ini. Asus TUF Gaming Z890 Pro Wi-Fi untuk CPU Intel Core Ultra seri 2 kamu. Siap bikin PC kamu ngebut dengan support RAM DDR5 lebih dari 9066 MTS, PCI Express 5 untuk grafis dan SSD, Wi-Fi 7, serta support Thunderbolt 4 dan high-speed USB-C dengan power delivery support. Fitur overclockingnya lengkap untuk yang hobi, serta bantuan AI overclocking untuk yang baru pengen mulai. Dan yang pasti, desainnya cakep banget, Bre. Selengkapnya cek link di bawah. Soal klaim garansi yang kemarin itu udah mulai dirubah sama beberapa pihak. Setahu saya sih waktu itu belum ada perintah resmi dari pabriknya. Jadi pabriknya belum mengeluarkan statement apapun. Perubahan yang terjadi di lapangan kemungkinan besar itu adalah inisiatif entah dari toko, entah dari dealer, entah dari distributor gitu ya. Tapi bocoran terakhir yang barusan saya dapat kemarin, infonya nggak enak banget, Bre. Bahwa pabrikan sekarang emang sih mereka belum mengeluarkan statement resmi bakal menghentikan penukaran barang retur gitu ya. Tapi yang mereka lakukan udah tidak melakukan penggantian saat itu juga. Jadi ada dealer yang cerita ke saya, barang returan ini dikirim ke pabrik untuk dapat tukar baru gitu ya. Tapi dari pabrik cuma bilang, oh iya ini rusak nih tapi nggak ada stoknya. Udah gitu doang. Dan kalau kita ngelihat jalur retur ini tadi semuanya akan bermuara ke pabrik, dan memang yang namanya dealer atau toko tugasnya adalah beli dan jual aja. Kalau mereka disuruh nombokin terus-terusan dengan jaminan stok barunya nanti nggak jelas, entah sampai kapan dealer dan distributor ini bisa bertahan nalangin ngasih barang tuker baru. Jadi saat ini sepertinya udah tinggal tunggu waktu. Semua dealer, semua distributor untuk SSD maupun RAM klaim garansi akan dapatnya refund, bukan dapat tuker baru. Dan kalau udah dapat refund, berarti refundnya adalah pakai harga saat kita beli dulu, Bre. Nah, dampak selanjutnya bisa lebih panjang lagi. Bukan hanya soal refund atau nggak refund, tapi tentang kebijakan garansi secara global. Selama ini yang kita tahu SSD ada yang ngasih garansi 3 tahun, ada yang 5 tahun. Untuk RAM malah lebih royal lagi, sampai lifetime, Bre. Tapi gimana ceritanya kalau stoknya udah nggak ada? Mau ngasih garansi sepanjang apapun, kalau memang barangnya nggak ada untuk dikasih tukar, iya kayaknya nggak mungkin bisa dijalankan. Jadi tidak menutup kemungkinan setelah ini tadi klaim garansi udah mulai susah, akhirnya pabrik akan merubah kebijakan. Nggak lagi panjang-panjang. SSD mungkin jadi cuma 1 atau 2 tahun aja, dan untuk RAM yang tadinya
lifetime, siapa tahu bakal dipangkas jadi mungkin 3 atau 5 tahun. Dan itu semua bukan hayalan, udah ada di depan mata, tinggal nunggu kejadian, bre. Dan kalau dilanjutin, dampak negatifnya belum berhenti sampai di situ, ada lagi lanjutannya dan semuanya yang kena nanti adalah kita sebagai konsumen, coy. Barang retur yang tadi udah diterima sama pabrik, semuanya udah kembali ke pabrik, itu tidak semua akan dibuang. Atau kalau dari informasi sebelumnya yang dari zaman dulu udah saya dapat, ya nggak ada yang dibuang, coy. Yang pasti pertama akan ada usaha perbaikan, dikumpulin nih part-part yang masih bagus, terus yang rusaknya disingkirkan dulu, diganti pakai part yang baru, di-assembly ulang dan dijual lagi sebagai barang baru. Sah karena ada banyak banget part yang baru di sana. Tapi sekarang stok barunya udah nggak ada. Chip baru untuk konsumen udah sangat sedikit. Semuanya diarahkan untuk AI. Jadi kalaupun mereka berusaha untuk memperbaiki, mau dibenerin pakai apa? Karena barang barunya, barang yang masih bagus udah nggak ada. Jadi yang numpuk di sana sekarang adalah chip yang sudah tidak layak pakai. Terus mau diapain? Yang pasti nggak dibuang, bre. Karena jangankan sekarang, zaman dulu aja waktu masih ngebahas SSD SATA, Endurance Test waktu itu ya, itu udah ada bocoran dari sana juga bahwa banyak brand SSD yang nggak jelas, yang harganya terlalu murah dan kita biasa bilang gacha gitu ya, karena beli barangnya baru sebentar udah rusak, tuker lagi, rusak lagi. Nah itu adalah hasil dari membeli chip yang sudah tidak layak pakai. Jadi bukan dibuang tapi dijual kiloan kali ya. Dan kalau saat itu aja praktek seperti ini udah terjadi, gimana dengan sekarang di saat stok lagi parah-parahnya? Kemungkinan bakal semakin hancur sih ya. Lalu kemudian ada berita yang lebih membagongkan lagi. Bukan hanya di Cina stok chip numpuk ini terjadi. Di Indonesia di kelas dealer juga sudah terjadi. Karena tadi waktu ada barang retur, pabrik nggak mau ngirim penggantinya. Jadi dari dealer juga nggak mau kirim ke sana. Ya udah ditampung dulu aja di sini sampai nanti ada kepastian dari pabriknya. Nah ternyata barang yang numpuk ini udah ada yang nawar dong. Dan gilanya yang nawar bukan teknisi, bukan pabrik atau sejenisnya. Yang nawar tukang sampah, bre. Kalau orang di sini nyebutnya tukang rosok. Dan kamu tahu SSD 1 TB yang udah rusak hasil retur tadi ditawar sama mereka 400.000. Gila, bre. Tukang sampah nawar SSD rusak 400.000. Mau dipakai buat apa coba? Dan karena ini sudah terjadi, berarti udah di depan mata akan ada pasar SSD rekondisi. Bukan lagi refurbish kelas pabrik, tapi rekondisi yang dilakukan entah oleh siapa. Karena barang-barangnya dikumpulin sama tukang sampah, coy. Jadi saat ini yang jadi kekhawatiran saya udah bukan lagi masalah harga, bukan lagi masalah stok, dan bukan lagi masalah garansi. Tapi kualitas barang yang akan ada di pasaran ke depannya nanti. Memang ini masih jadi prediksi atau kekhawatiran saya, tapi ini bukan prediksi yang tidak berdasar. Informasi sah dari video ini yang memang sudah terjadi adalah tadi dari pabrik yang memang udah nggak langsung ngasih ganti baru. Belum ada pernyataan resmi tapi mereka udah bilang oke rusak, ntar ya tunggu ya, silahkan ganti dulu pakai stok yang ada. Sampai kapan gak ada yang tahu. Kalau masalah garansi yang waktu itu saya prediksi sekarang beneran terjadi, dengan melihat arah yang terjadi sekarang, tidak menutup kemungkinan prediksi ini tinggal tunggu waktu akan terjadi. Dan semuanya akhirnya mengarah ke kita sebagai konsumen yang memang jadi target utama kerugian, bre. Harga mahal, udah gitu nantinya kualitasnya kita nggak tahu bakal seperti apa. Jadi sekarang buat kamu yang udah punya SSD, udah punya RAM, jaga baik-baik karena mereka udah masuk ke kategori barang mewah, bre. Buat kamu yang merasa PC gua kentang jadi power supply-nya yang biasa aja, udah nggak ada lagi yang namanya PC kentang karena semua PC sekarang mahal. Jadi kalau power supply-nya masih jelek, buruan upgrade ke yang bagusan. Kalau listrik rumahnya masih jelek, nggak ada salahnya juga coba komplain ke PLN, siapa tahu bisa dibenerin. Yang penting jaga jangan sampai SSD dan RAM yang sudah kamu punya cepat rusak, bre.